Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan pada pertemuan kita yang kedua kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, tentang pengukuran. Dan yang kedua, besaran dan bukan besaran. Dan yang ketiga, satuan baku dan satuan tidak baku. Kita mulai dengan membahas tentang pengukuran. Anak-anakku sekalian, pernahkah kamu pergi ke tukang jahit untuk diminta dibuatkan baju untuk kamu? Kira-kira bagaimana penjahit dapat membuat baju pada tubuh kamu dengan ukuran yang tepat? Tentunya dengan menggunakan senti. Pernahkah kamu juga melihat orang berjualan buah? Kira-kira bagaimana si penjual dapat menentukan ukuran buah yang akan dibeli? Ya, tentunya dengan menimbang pada neraca. Masalahnya, bagaimana jika kamu hendak mengukur sesuatu tetapi kamu tidak memiliki alat ukur? Misalnya, kamu hendak mengukur panjang bangku, atau panjang papan tulis, atau lebar ruang kelas. Namun kamu tidak memiliki mistar atau alat ukur yang biasa digunakan. Kira-kira apa yang akan kamu gunakan? Ya, tentunya kamu bisa menggunakan segala sesuatu yang ada di kelas kamu sebagai alat pengukur panjang. Misalnya, kamu bisa menggunakan buku kamu, atau pensil, atau jengkal tangan kamu, atau benda-benda yang lain yang mudah didapat di dalam kelas. Dari penjelasan di atas, kamu sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang besaran dan bukan besaran. Coba perhatikan kelinci pada slide ini. Kira-kira hal-hal apa yang dapat diukur dari kelinci ini? Dan hal-hal apa yang tidak dapat diukur dari kelinci tersebut? Yang dapat kamu ukur dari tubuh kelinci, itulah yang disebut dengan besaran. Seperti massa tubuh dan panjang telinga. Dan hal-hal yang tidak dapat diukur, itu bukanlah besaran. Seperti warna bulu dari kelinci. Ada warna putih atau warna hitam pada slide yang ada. Dari contoh ini, kira-kira kalian bisa bedakan antara besaran dan bukan besaran. Sebagai contoh di bawah ini, coba kalian perhatikan buah anggur ini. Kira-kira hal apakah yang dapat diukur dari buah anggur? Dan hal-hal apa yang tidak dapat diukur dari buah anggur ini? Cobalah kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian saat ini. Dan berikanlah contoh hal-hal yang kamu temukan dalam kehidupan kamu sehari-hari yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Di sini ibu memiliki contoh yang dapat diukur yang disebut dengan besaran dan yang tidak dapat diukur yaitu bukan besaran. Contoh besaran yaitu panjang meja, tinggi kursi, berat badan, suhu badan, atau tebal buku, dan masih banyak lagi yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara hal yang tidak dapat diukur atau disebut bukan besaran, contoh, mangga rasanya manis. Bisa bagi kamu mangga itu manis, tapi bagi orang lain bisa rasanya masam. Jadi itu tidak bisa diukur. Kemudian contoh yang lain, wajah yang cantik atau tampan. Bagi orang lain mungkin Anda cantik, tapi bagi orang lain juga belum tentu.
atau kamu punya sifat yang baik hati. Ini semua sulit diukur dan itu bukanlah besaran. Jadi, definisi dari besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Perhatikan gambar pada slide ini. Ada 2 orang siswa yang sementara melakukan pengukuran panjang ruang kelas dengan depa. Yang laki-laki lengannya lebih panjang atau depanya lebih panjang, yaitu Aris, dan yang perempuan Bella yang depanya lebih kecil. Kira-kira berapa hasil yang diperoleh dari kedua siswa ini? Tentu mereka akan berbeda hasilnya. Si Aris dia memperoleh 5,5 depa, sementara Bella 6 depa. Mengapa hasil kedua siswa ini berbeda? Bagaimana jika Aris maupun Bella sama-sama menggunakan senti? Apakah hasilnya akan berbeda ataukah sama? Ya, tentu hasilnya akan sama. Kenapa? Karena mereka menggunakan satuan baku. Sementara yang mereka lakukan pertama menggunakan depa itu adalah satuan tidak baku. Sehingga hasilnya pasti akan berbeda karena panjang lengan Aris berbeda dengan panjang lengan Bella. Tetapi jika mereka menggunakan senti, hasilnya akan sama karena itu merupakan satuan baku. Dari penjelasan ini, kira-kira kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan itu sendiri adalah perbandingan dalam mengukur. Ini ada beberapa contoh alat pengukur dengan satuan baku. Contoh neraca, satuannya adalah kilogram. Ini alat pengukur massa. Yang berikut meteran roll. Ini alat pengukur panjang, satuannya meter. Dan berikut ini adalah termometer. Ini alat pengukur suhu dengan satuan Kelvin yang dipakai secara internasional, tapi khusus di Indonesia menggunakan satuan Celsius. Contoh satuan tidak baku. 1 jengkal. 1 jengkal itu dimulai dari ujung jari kelingking sampai ujung ibu jari. Itu 1 jengkal. Yang kedua, hasta. 1 hasta itu sama dari ujung jari yang paling panjang, yaitu jari tengah, sampai ujung siku. Itu 1 hasta. Dan contoh yang lain adalah depa. 1 depa ketika kita merentangkan tangan dari ujung tangan kiri sampai ujung tangan kanan, itulah 1 depa. Demikianlah materi kita pada saat ini. Semoga anak-anakku sekalian kamu bisa memahaminya dengan baik. Dan Ibu sarankan kalau boleh materi ini dipelajari selalu agar kalian bisa mengingatnya dan bisa mempelajarinya lebih baik lagi. Dan kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan yang ketiga berikutnya.